Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Asrea dari BKPIB. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah saya tentang isu-isu BK dan permasalahan komunitas BK. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu etis dan hukum. Nah, di sini ada dua materi. Yang pertama itu ada isu privasi dengan perangkat telekomunikasi. Yang kedua itu ada isu dan masalah terkait HIV atau AIDS, yang dimana dosen mata kuliah saya yaitu Bunda Sri Murni MPD. Nah, isu etis dan hukum. Yang pertama itu ada isu privasi dengan perangkat telekomunikasi. Isu privasi merupakan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai individu. Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, perlunya etika dalam menggunakan sebuah teknologi. Perkembangan teknologi informasi berkembang sangat cepat. Hal ini memungkinkan baik secara teknis maupun ekonomi untuk mengumpulkan, penyimpanan, dan memberi data dan informasi dengan mudah. Tetapi, dengan berkembang pesatnya teknologi, informasi dapat memiliki pengaruh yang kurang baik atau negatif terhadap privasi setiap individu. Berbagai isu sedang diperdebatkan dalam dunia bisnis maupun pemerintahan. Contohnya, yang pertama itu menggunakan informasi customer untuk memasarkan layanan bisnis tambahan dari berbagai sumber. Yang kedua, itu mengakses percakapan pribadi seseorang dan berbagai informasi mengenai keuntungan individual yang didapat dari kunjungan mereka pada bagian situs web internet. Yang ketiga, itu ada bisa dengan cara mengumpulkan nomor telepon, nomor kartu kredit, dan lain-lain untuk membuat profil customer. Yang keempat, itu selalu bisa mengetahui letak seseorang berada dengan adanya smartphone yang semakin erat dihubungkan ke orang lain dari tempat ke tempat. Selanjutnya itu isu dan masalah terkait HIV atau AIDS. HIV adalah virus penyebab AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh pengidapnya seperti darah, mani, atau cairan vagina. Nah, isu yang berkembang di masyarakat mengenai cara penularan HIV sebenarnya terjadi keliruan pada pandangan masyarakat. Sebenarnya HIV hanya menular melalui 4 cairan tubuh, yaitu sperma, cairan vagina, darah, dan yang terbaru itu yaitu pada cairan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, itu ada penularan HIV melalui beberapa cara. Itu yang pertama, melalui hubungan seks yang tidak terlindung dengan pengidap HIV. Yang kedua, melalui transfusi darah atau menggunakan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, melalui ibu hamil pengidap HIV dapat bayi yang dilahirkan dan dari ibu ke anak selama menyusui. Dan selanjutnya itu ada gejala-gejala HIV. Nah, yang pertama itu ada kehilangan berat badan secara drastis, diare yang berkelanjutan, pembekakan di leher atau di ketiak, batuk yang terus-menerus, flu beberapa minggu setelah terinfeksi. Nah, di sini ada pun pencegahan dari HIV dan AIDS itu sendiri. Yang pertama itu hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang kedua, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Yang selanjutnya, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Selanjutnya, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim atau pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Oke. Dan itulah materi saya.
tentang isu etika dan hukum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.